Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore semua Zoya lovers nih yang sudah hadir di channel kita di YouTube Syafira Group TV. Ya, sebelumnya mungkin ingin sapa-sapa dulu nih para Zoya lovers yang hadir pada hari ini gitu ya. Sebelum mulai, mari kita pengen lihat dulu nih ya, dari mana saja nih kira-kira teman-teman Zoya lovers yang sudah gabung pada sore hari ini ya. Ini sorenya kayaknya sore yang cukup ceria juga ya, cukup udaranya sejuk juga gitu ya. Saya pengen tahu nih dari daerah mana aja. Boleh nih teman-teman Zoya lovers untuk chat di kolom chat ya, dari mana saja. Ada yang dari mana nih ya? Oke. Boleh sebutkan kota-kotanya ya, Ibu atau Zoe lovers sekalian. Dan kita sampaikan gitu ya, hari ini untuk member gathering kita pada hari ini adalah momen spesial gitu ya, karena pada bulan ini tepatnya pada tanggal 22 Juli Zoya genap berusia 17 tahun atau Sweet 17 gitu ya. Jadi hari ini pun ada momen-momen yang spesial dan kita juga akan memberikan giveaway yang spesial juga tentunya hari ini ya kepada Zoya lovers semua gitu ya. Jadi kita akan bagikan banyak voucher di hari ini gitu ya. Ada voucher diskon masing-masing 1 juta rupiah nih, persembahan dari Lila gitu ya. Ada voucher diskon umroh, kemudian paket travel Turki ya. Kemudian kita juga dari Zoya ada scarf dan ada busana dari Zoya, kita akan bagikan hari ini gitu ya. Dan semoga teman-teman semua atau Zoya lover semua bisa beruntung mendapatkan giveaway. Jadi jangan kemana-mana sampai acara kita selesai. Oke, kita coba cek. Wah, ada yang dari Cicahem ya. Wah, Cicahem, ada yang dari Aceh. Wah, ini jauh juga ya, dari Aceh. Kemudian dari Balikpapan. Wah, ini Zoya lover Andini Nur Rizkianti Cicahem. Kemudian ada Wonosobo. Wonosobo Mbak Sari. Oke, selamat sore Mbak Sari. Kemudian ada Mbak Holda ya dari Purwakarta. Ada Mbak Weru dari mana ini ya, Sukoharjo. Wah, ini kayaknya lengkap sekali ya, ini kota-kota Indonesia ya. Ada dari Solo, ada Mbak Sylvia. Kemudian ada dari Sulawesi Selatan. Wah, ini juga cukup jauh juga ya. Ada Mbak Nurvina. Oke, kemudian ada juga dari, wah ini keluarga dekat nih ya, dari Ujung Berung juga, dari Bandung gitu ya, Azura. Kemudian ada Nurrohmah dari Balikpapan. Oke. Kemudian wah banyak sekali ya, dari mana lagi nih? Dari Purwakarta, Mbak Vita. Oke. Banyak sekali nih. Kemudian dari mana lagi? Dari Bandung, banyak sekali dari Bandung. Ada Mbak Erna, ada Mbak Rini dari Solo. Kemudian dari Purwakarta ada Mbak Gadis Fajriah gitu ya. Semoga kita sehat-sehat semua ya. Di sore hari ini kita sama-sama akan sama-sama mendengarkan gitu ya. Hari ini tausiah dan kajian-kajian dari Ustadz Khalid bin Walid gitu. Baik, kita sekali lagi kita sampaikan pada Zoya lovers untuk tetap mengikuti sampai acara selesai gitu ya, karena kita akan bagi-bagi hadiah spesial gitu ya, giveaway yang akan kita persembahkan dari Rihla dan dari Zoya Fashion gitu. Oke, teman-teman, wah dari Palu juga ada, dari Bekasi ya, ada Mbak Nurjana. Dari Palu ada Zoya dari Grand Med Bekasi juga ada ya. Wow, luar biasa nih ya. Kita lengkap kayaknya ya, dari Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, ini kayaknya sudah mewakili sekali ya. Baik, untuk hari ini mungkin saya akan sedikit share ya pada kegiatan kita hari ini atau member gathering kita. Ada beberapa yang akan kita lakukan atau agenda hari ini. Salah satunya adalah tausiah atau kajian dari Ustadz Khalid bin Walid. Kemudian juga kita akan tentunya tadi bagi-bagi hadiah yang kita akan sampaikan di penghujung acara. Dan kita ada mix and match ya dari Zoya gitu. Jadi hari ini pokoknya pada Zoya lovers untuk tetap bisa stay gitu ya. Dan pada hari ini juga kita disupport oleh Lihla ya. Lihla ini adalah salah satu travel agent atau umroh agent gitu ya. Oke, dari mana lagi nih kira-kira? Wow, dari Caringin juga ya, Bandung banyak sekali yang kita akan sapa. Wow, ini sudah lebih dari berapa ratus ini ya. Udah 300-an ini ya. Oke.
Baik, kita hari ini akan sama-sama Ustadz, barangkali kita akan coba menghubungi Ustadz ya. Apakah Ustadz Khalid sudah bersama-sama kita? Kita akan sama-sama sapa Ustadz Khalid bin Walid. Ya, sekali lagi kepada para Zoya lovers gitu ya, jangan sampai ketinggalan pada hari ini di momen spesial gitu ya. Sweet 17 Zoya kita akan berbagi banyak hadiah. Baik, Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf saya. Alhamdulillah Ustadz, nah sudah bisa bergabung bersama kami pada kegiatan member gathering Zoya ya Ustadz. Gimana Ustadz, sehat hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, ya Ustadz juga alhamdulillah sudah hadir bersama-sama kita nih pada Zoya lovers gitu ya. Jadi hari ini adalah momen spesial Ustadz, di bulan ini Zoya genap juga 17 tahun gitu ya. Jadi milad Zoya Sweet 17 gitu Ustadz. Jadi mudah-mudahan pada hari ini kita bisa mendapatkan banyak keberkahan ya. Tentunya sharing dengan Ustadz Khalid bin Walid kita. Baik Ustadz, barangkali nih teman-teman juga sudah tidak sabar nih ya untuk mendengarkan pada sore hari ini gitu ya, dengan sore yang ceria, kemudian yang tenang gitu ya, dan udara hari ini udaranya sangat baik sekali gitu ya. Ini mungkin insya Allah menjadi momentum kita juga untuk menjadi orang-orang yang lebih baik juga Ustadz gitu. Baik Ustadz, barangkali boleh Ustadz kita akan sama-sama memulai kajian kita ya dengan Ustadz Khalid bin Walid gitu ya. Baik, teman-teman semua juga sudah bergabung gitu ya. Kita akan sama-sama mendengarkan tausiah dari Ustadz Khalid bin Walid. Untuk itu kepada Ustadz Khalid dipersilakan Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati, kami muliakan ya teman-teman semua, mulai dari pimpinan sampai dengan seluruh yang hadir, teman-teman dari Zoya, Masya Allah, yang pada hari ini mungkin sementara bergembira ya, Alhamdulillah. Kemudian juga para pecinta Zoya, ya, saya tidak tahu apa biasanya dipanggil ya. Oh, Zoya lovers ya, Masya Allah. Ya, Zoya lovers yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun dengan jarak yang cukup jauh ya, tapi kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenankan kita untuk bisa berjumpa di sore hari ini, meskipun dengan wasilah sarana online yang Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan untuk kita sekalian. Alhamdulillah kita perlu banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir-akhir dari bulan yang mulia, yaitu bulan Zulhijjah ini, ternyata adalah merupakan salah satu hari penting juga untuk Zoya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan kepada Zoya, ya, kepada seluruh yang berada di Zoya dan juga Zoya lovers, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara sedikit persoalan yang sangat-sangat penting, yaitu persoalan keberkahan umur. Ya, keberkahan umur yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Ada beberapa poin yang ingin kami sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bisa menjadi manfaat untuk kita sekalian. Poin yang pertama, bahwasanya di dalam kehidupan kita ini, yang kita cari itu adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini poin pertama yang ingin kami sampaikan, bahwa dalam kehidupan kita ini, yang kita cari itu adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena kata para ulama kita, segala sesuatu, apapun itu, apakah itu pekerjaan, apakah itu jabatan seseorang misalnya, apakah itu bahkan di dalam rumah tangganya, keluarganya, istri dan anak-anaknya, dan sebagainya, hartanya dan sebagainya, bahkan masuk juga di dalam umurnya. Segala sesuatu, jika dia Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepadanya, meskipun sesuatu itu adalah sesuatu yang sedikit, maka dia akan terasa banyak dan sangat terasa manfaatnya jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan di dalamnya. Begitu pula kebalikannya, jika sesuatu itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keberkahannya, meskipun sesuatu itu adalah banyak, maka dia akan terasa sedikit dan terasa tidak bermanfaat. Begitu pula umur kita, ya, para Zoya lovers yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula umur kita. Kita lihat ada sebahagian para ulama kita, orang-orang soleh di dalam Islam ini, dalam agama kita, orang-orang yang luar biasa dalam agama ini. Banyak di antara mereka yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada usia-usia yang masih bisa dikatakan sebagai usia yang muda. Usia yang muda. Tapi kemudian hasil karya mereka berkah. Umur mereka diberikan keberkahan oleh Allah, sehingga hasil karya mereka terus dibaca dan dipelajari oleh kaum muslimin, bahkan sampai ketika mereka sudah meninggal pun karya-karya mereka tetap dibaca, diberikan keberkahan pada umur mereka. Dan sebaliknya, umat-umat terdahulu, banyak di antara mereka yang diberikan umur ratusan tahun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kemudian ketika dicabut keberkahan dari umur mereka, maka mereka tidak dikenal kecuali dengan keburukan. Sebagai contoh, Fir'aun, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan umur yang begitu panjang. Tapi karena dicabut keberkahan dari umurnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan Fir'aun di dalam Al-Quran, tapi dengan penyebutan yang buruk, sebagai contoh yang buruk untuk orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun dengan harta kita, pekerjaan kita, dan sebagainya. Yang paling dicari oleh seorang hamba adalah bagaimana dia bisa mendapatkan sesuatu yang berkah dalam pekerjaannya, ya, berkah dalam keluarganya, berkah dalam jabatannya, berkah pada hartanya, berkah pada umurnya, dan sebagainya. Keberkahan yang dicari oleh seorang hamba. Bahkan dalam pernikahan pun, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh untuk mendoakan orang yang barusan menikah, yang baru melangsungkan akad pernikahannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk mendoakan orang tersebut dengan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena semua membutuhkan keberkahan, termasuk umur kita, ya, teman-teman dan Zoya lovers yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini poin pertama yang ingin saya sampaikan. Poin yang kedua, bagaimana kita bisa mendapatkan keberkahan tersebut? Bagaimana kita bisa mendapatkan keberkahan pada semua hal itu, pada keluarga kita, mendapatkan keberkahan pada pekerjaan kita, mendapatkan keberkahan pada anak-anak keturunan kita, mendapatkan keberkahan pada harta benda kita, mendapatkan keberkahan pada umur kita. Bagaimana kita bisa mendapatkan keberkahan? Teman-teman sekalian, Zoya lovers yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita yakini keberkahan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berarti kita tidak akan mungkin bisa mendapatkan keberkahan tersebut kecuali ketika kita memintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan meminta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya dengan doa-doa kita. Itu salah satu cara saja. Yaitu kita mengangkat tangan, berdoa kepada Allah, meminta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satu cara. Di antara cara yang disebutkan oleh para ulama kita untuk kita bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah benar-benar menggunakan setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita gunakan semua nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala, maka dengan itu kita akan mendapatkan keberkahan. Allah akan balas ibadah kita tersebut dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Zoya, ketika Zoya tampil ya untuk kemudian mengeluarkan produk-produk yang bisa membantu kaum muslimin dan kaum muslimah misalnya untuk menutup aurat mereka, untuk berbusana muslim yang rapi ya, yang cantik dilihat, yang yang bisa menutup auratnya, bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan kesyukuran seperti ini, dengan apa yang dilakukan, hal yang baik yang dilakukan seperti ini bisa mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kita menyebutkan, para Zoya lovers yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama kita menyebutkan bahwa kullu ni'matin la tuqarribuka minallahi fahiya baliyah. Mereka mengatakan setiap kenikmatan yang kita rasakan pada hari ini, setiap kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan kenikmatan tersebut tidak bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, pada hakikatnya itu bukanlah kenikmatan, tapi itu adalah bencana dan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi teman-teman sekalian, para Zoya lovers yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama kita menyebutkan kullu ni'matin la tuqarribuka minallahi fahiya baliyah. Setiap kenikmatan yang tidak bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, ya, atau bahasa lainnya, setiap kenikmatan yang tidak kita gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, fahiya baliyah. Hakikatnya itu adalah bala, itu adalah musibah, bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa teman-teman sekalian, para Zoya lovers yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa demikian? Karena setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, kelak pada hari kiamat akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita pada hari ini pekerjaan, Allah berikan kita pada hari ini, masya Allah, ya, jabatan misalnya, Allah berikan pada hari ini harta benda misalnya, Allah Subhanahu wa taala berikan pada hari ini kita masih diberikan kehidupan, Allah berikan kita umur, ya, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita umur. Semua ini adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian pada hari itu kata Allah, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, kalian semuanya wahai manusia akan dimintakan pertanggungjawabannya tentang kenikmatan, semua kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian wahai manusia. Kenikmatan Allah berikan pekerjaan, karena ada orang lain Allah tidak berikan pekerjaan, makanya ketika kita mendapatkan pekerjaan berarti itu adalah nikmat buat kita. Orang lain tidak diberikan pekerjaan. Apakah kita sudah bersyukur dengan kenikmatan tersebut? Sudahkah kita gunakan dia, pekerjaan kita itu, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana nanti ketika Allah bertanya, apa yang engkau lakukan dengan kenikmatan tersebut? Apa jawaban kita nantinya? Begitu pula harta benda kita, jabatan kita, keluarga kita. Ada orang yang tidak diberikan keluarga, ya, hidup sebatang kara. Ada orang yang diambil keluarganya oleh Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Pekerjaan, harta benda, keluarga, apalagi jabatan, kemudian umur kita juga. Ini di antara hal penting. Saya masuk pada poin berikutnya. Umur kita juga akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita gunakan dan kemana kita habiskan umur kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis beliau, para Zoya lovers yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah." Tidak akan pernah bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti. Tidak akan mungkin bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti di hadapan Allah, hatta yus'ala an arba'ah, sampai dia ditanya tentang 4 perkara.
Dia harus menjawab dulu di hadapan Allah tentang 4 persoalan yang sangat penting akan ditanya kepadanya. Jika dia tidak bisa menjawab, maka na'udzubillahi min dzalik, mungkin kehancuran yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala pada saat itu. Kata Nabi, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'ah. Tidak akan mungkin bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an umrihi fima afna. Tentang umurnya, kemana dia habiskan umurnya. Tentang umur kita, Allah akan bertanya tentang umur kita. Para Zoya lovers yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan bertanya tentang umur kita, an umrihi fima afna. Kata Nabi SAW tentang umurnya, kemana kita habiskan umur kita? Kemana kita habiskan? Untuk apa kita pakai umur kita? Kemana kita pakai umur kita? Ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita menggunakan umur kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak? Apakah kita menggunakan umur kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak? Apakah kita menggunakan umur kita untuk sholat, ya? Dalam sehari semalam 5 waktu kita mengerjakannya, sholat yang wajib saja misalnya. Apakah umur kita gunakan untuk rukuk, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini semuanya akan ditanyakan an umrihi fima afna, tentang umurnya, kemana dia habiskan umurnya. Yang kedua, Nabi mengatakan secara khusus lagi. Kata Nabi SAW, wa an syababihi. Kata Nabi SAW tentang masa mudanya. Dalam riwayat yang lain, an umrihi fima ablah. Ya. Masa umurnya, kemana dia pakai umurnya, kemana dia habiskan umurnya. Wa an syababihi fima afna. Tentang masa mudanya, kemana dia habiskan masa mudanya. Untuk apa dia habiskan masa mudanya. Oleh karena itu, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para Zoya lovers yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang diberikan usia muda oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu usia muda tersebut mereka gunakan untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, ada keutamaan khusus untuk mereka. Karena yang kita lihat sekarang, kebanyakan adalah orang itu mau beribadah, pergi ke masjid, melaksanakan sholat, biasanya pada usia yang sudah agak senja, ya, di usia tuanya. Sangat jarang kita temukan, tapi alhamdulillah di zaman kita sekarang sudah mulai ramai ya, masjid-masjid dengan para pemuda-pemuda hijrah dan sebagainya. Nabi SAW mengatakan ada 7 golongan pada hari kiamat nanti. Ini pahala khusus untuk anak muda, para pemuda yang tumbuh besar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia, kata Nabi, yang akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, di antaranya adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh besar di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Maka masa muda kita, teman-teman sekalian, itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an syababihi fima afna. Tentang masa mudanya, kemana dia habiskan. Yang ketiga kata Nabi, wa an malihi. Tentang hartanya. Tentang hartanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Tentang hartanya akan ditanya oleh Allah, dari mana dia dapatkan hartanya dan kemana dia belanjakan hartanya. Apakah dia dapat dengan cara yang halal? Jika dia dapat dengan cara yang halal pun akan ada pertanyaan yang kedua, fima anfaqahu, kemana dia belanjakan hartanya? Apakah dia belanjakan dalam perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan yang keempat, wa an ilmihi madza amila bihi, dan tentang ilmunya, tentang ilmu agamanya, tentang pengetahuannya, apa yang telah diamalkan dari apa yang dia ketahui tersebut. Teman-teman sekalian, para Zoya lovers yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia itu hanyalah kumpulan hari demi hari. Kita manusia
hanyalah kumpulan hari demi hari. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan, ya bena Adam, wahai anak cucu Adam, kata beliau, innama anta ayyam, sesungguhnya dirimu itu hanyalah kumpulan hari demi hari, rangkaian hari demi hari. Idza dhahaba yaumuka, dhahaba ba'duka. Kata beliau, jika satu hari dari hidupmu itu pergi, meninggalkanmu tidak akan mungkin kembali. Dhahaba ba'duka, maka sebahagian dari hidupmu juga pergi. Sebahagian dari umurmu juga ikut pergi. Sebahagian dari jatah hidupmu di dunia juga ikut pergi. Maka hakikatnya, para Zoya lovers yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hakikatnya kita ini manusia adalah kumpulan hari demi hari. Setiap hari yang berkurang dalam hidup kita, itu menunjukkan jatah hidup kita di dunia semakin berkurang. Jika kita tidak menggunakannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita tidak mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kelak, orang-orang yang akan menyesal, yang digambarkan di dalam Al-Quran, orang-orang yang menggigit jari jemari mereka karena menunjukkan penyesalan yang sangat luar biasa, adalah orang-orang yang tidak memanfaatkan umur dan waktunya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka tertipu dengan teman-teman mereka biasanya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi. Ingatlah hari ketika orang-orang zalim itu menggigit jari jemari mereka karena menyesal. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Mereka akan mengatakan, aduhai, sekiranya dahulu di dunia aku mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya dulu di dunia aku mengikuti perintah Rasulullah untuk taat, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Orang ini akan mengatakan, aduhai, sekiranya dulu di dunia aku tidak menjadikan si fulan itu sebagai teman akrabku. Sungguh dia telah menyesatkan dan menjauhkan aku dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang-orang yang menyesal karena mereka tidak mendapatkan keberkahan dalam umur mereka di dunia, sehingga mereka tidak menggunakannya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini hanyalah hitungan hari demi hari. Teman-teman sekalian, para Zoya lovers yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ini hanyalah terdiri dari hitungan hari demi hari. Sehari dari kehidupan kita pergi, maka sebahagian jatah hidup kita juga ikut pergi dengannya. Semakin hari kita semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tutup dengan satu ayat dan juga satu kisah pada kesempatan kali ini. Teman-teman Zoya lovers yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya tutup dengan satu ayat dan juga satu kisah. Pertama ayat di dalam surat Thaha. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam surat Thaha, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang melupakan Allah, barang siapa yang melupakan atau berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka baginya kehidupan yang sempit. Meskipun dia memiliki segala macam kekayaan, jika dia lupa dengan Allah, dia tidak mau ingat dengan Allah, maka kehidupannya sempit. Meskipun seluruh dunia adalah miliknya, tidak berkah umurnya. Kemudian kata Allah, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan pada hari kiamat kelak akan kami bangkitkan orang itu dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Orang ini akan protes kepada Allah, wahai Rabbku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Sementara dulu di dunia aku bisa melihat. Kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, demikianlah dahulu di dunia telah datang ayat-ayat kami, ajakan-ajakan untuk berbuat baik, beribadah kepada Allah, tapi engkau melupakannya. Maka pada hari ini pun engkau dilupakan.
Teman-teman sekalian, para Zoya lovers yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang hamba berpaling dari Allah, lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah sendiri yang telah mengabarkan di dalam Al-Qur'an, sekaya apapun dia tidak akan mendapatkan ketenangan dalam hidupnya. Namun sebaliknya, jika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun terkadang Allah memberikan ujian kepadanya, tapi hatinya akan tetap tenang karena dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan ini saya tutup ya, yaitu tentang satu kisah yang sangat mulia. Mudah-mudahan menjadi pelajaran buat kita sekalian. Kisah dari seorang imam yang luar biasa yang diberikan gelar dengan Abidul Haramain, ahli ibadah di dua tanah suci, yaitu Mekah dan Madinah. Nama beliau adalah Al-Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala. Fudail bin Iyad. Suatu ketika beliau berjumpa dengan seorang lelaki yang sudah berumur, ya. Lalu kemudian Fudail bin Iyad datang dan memberikan salam, kemudian bertanya kepada lelaki tersebut, "Ya hadza, kam madha min umrika?" Wahai saudaraku, sudah berapa umurmu yang berlalu? Maka orang itu pun menjawab, "Sittuna aman." Umurku sekarang sudah 60 tahun, wahai imam. Sudah 60 tahun, wahai imam. Maka Al-Fudail bin Iyad mengatakan, "Anta ya akhi, mundu sittina sanah, wa anta tasiru ila Allah, wa kita antasir." Engkau, wahai saudaraku, sejak 60 tahun itu, hakikatnya engkau sedang berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedang berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hampir engkau tiba. Hampir saja engkau tiba. Karena sudah 60 tahun. Sementara umur umat Nabi Muhammad di dalam hadis, Nabi sebutkan, "A'maru ummati ma baina sittina wa sab'in." Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Wa qalilu minhum ma yatajawazu dzalik. Sangat sedikit di antara mereka yang lewat daripada itu. Hampir tiba, kata Fudail bin Iyad. Maka laki-laki ini mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Fudail bin Iyad mengatakan, "Apakah engkau paham makna dari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un?" Lelaki ini mengatakan, "Iya, maknanya adalah aku ini diciptakan oleh Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala." Lalu kemudian Fudail bin Iyad memberikan wasiatnya. Para Zoya lovers yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang perlu dicatat dan digaris bawahi, dicatat dengan baik. Semoga menjadi bermanfaat buat kita sekalian. Al-Fudail bin Iyad memberikan nasihatnya. "Ya akhi, wahai saudaraku, man alima annahu minallahi wa ilaihi raji'." Barang siapa yang menyadari bahwa dia ini diciptakan oleh Allah dan dia pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, "Falya'lam annahu mauquf." Maka hendaklah dia pula menyadari bahwa setelah dia kembali kepada Allah, pasti dia akan berdiri di hadapan Allah. "Wa man 'alima annahu mauquf falya'lam annahu mas'ul." Dan barang siapa yang menyadari bahwa dia akan kembali kepada Allah, maka hendaklah dia sadar bahwa pasti dia akan berdiri di hadapan Allah dan pasti dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. "Wa man 'alima annahu mas'ul falyu'idda lis-su'ali jawaban." Dan siapa yang menyadari bahwa dia pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia menyiapkan jawaban atas pertanyaan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Jawaban yang kita persiapkan, teman-teman sekalian, adalah tergantung amalan kita ketika kita diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala sekarang. Maka Fudail bin Iyad kemudian mengatakan, sambungan dari kisah tersebut, ketika Fudail bin Iyad ditanya, "Lalu apa yang harus aku lakukan, wahai imam? Kelihatannya sudah terlalu lama aku melakukan kelalaian, meninggalkan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala." Maka Fudail bin Iyad mengatakan, sangat mudah yang harus engkau lakukan. Apakah itu? "Ahsin fi ma baqi, yaghfirullahu laka ma qad madha wa ma baqi." Perbaiki apa yang tersisa dari hidupmu. Perbaiki apa yang tersisa dari umurmu. Maka Allah akan mengampuni, menutupi, dan menghapus apa yang telah berlalu dan apa yang akan datang dari kehidupanmu. Fa innaka in asa'ta ma baqi, karena sesungguhnya jika engkau lebih memperburuk
apa yang tersisa dari hidupmu, ukhidta bima madha wa ma baqi, maka engkau akan diberikan dosa oleh Allah atas apa yang telah berlalu dan apa yang akan datang. Teman-teman sekalian, para Zoya lovers yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nasihat yang sangat mulia dicatat dengan tinta emas oleh para ulama kita dari seorang Fudail bin Iyad. Beliau mengatakan, perbaiki apa yang tersisa dari kehidupan kita, dari umur kita. Maka dengan itu semua kelalaian-kelalaian yang dulu pernah dilakukan oleh seorang hamba, jika dia memperbaiki apa yang tersisa sekarang dari hidupnya, dari umurnya, maka dengan itu Allah akan mengampuni semua yang telah berlalu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, memberikan kita kekuatan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membantu teman-teman sekalian, para Zoya lovers sekalian, mudah-mudahan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ya Zoya itu sendiri semakin berkah, semakin maju terdepan, dan semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Baik. Terima kasih Ustadz Khalid bin Walid atas tausiahnya ya hari ini, luar biasa, dan doanya juga. Terima kasih Ustadz. Dan kita lihat sore hari ini juga para Zoya lovers luar biasa antusiasnya Ustadz. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan juga nih yang muncul Ustadz dari para Zoya lovers yang ingin disampaikan kepada Ustadz gitu ya. Jadi mudah-mudahan nih pertanyaan ini bisa memberikan tambahan gambaran kepada kita bagaimana kita bisa bersyukur dan tentunya kita hidupnya lebih berkah gitu ya Ustadz ya. Baik, ini yang pertama dari Desi Widya Susi ya. Assalamualaikum Ustadz, gitu. Ingin bertanya mengenai cara agar kita terhindar dari sifat kufur nikmat. Jadi Desi Widya Susi ya bertanya, jadi bagaimana cara kita agar terhindar dari sifat kufur nikmat Ustadz? Gitu. Silakan Ustadz. Iya. Baik, teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian pandai bersyukur atas nikmatku, kata Allah, maka akan aku tambahkan nikmat tersebut. Dan jika kalian kufur terhadap nikmatku, maka sungguh azabku sangat pedih. Pertanyaan yang sangat luar biasa, sangat bagus. Bagaimana caranya agar kita terhindar dari kufur nikmat, dan bagaimana pertanyaan dalam bentuk lainnya, bagaimana kita agar bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat tersebut. Cara terbaik adalah kita menggunakan setiap nikmat itu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Selalu gunakan kenikmatan itu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Aisyah radhiyallahu taala anha mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang melaksanakan sholat dengan sholat yang sangat lama, bahkan sampai membengkak dan membiru kaki beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lima fa'alta hadza? Kenapa engkau masih lakukan demikian wahai Rasulullah? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Padahal Allah telah mengampuni dosamu yang telah berlalu dan yang akan datang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Afala akunu 'abdan syakura?" Apakah tidak pantas saya ini menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Nabi menerjemahkan kesyukuran beliau, para Zoya lovers yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi menerjemahkan kesyukuran beliau dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika ingin terhindar dari kufur nikmat, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, selalu syukuri apa yang Allah berikan meskipun itu tidak sesuai dengan harapan kita. Meskipun tidak sesuai dengan harapan kita, kita berharap banyak tapi ternyata Allah berikan sedikit, syukuri yang sedikit tersebut. Karena itu adalah bagian dari ketakwaan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dinisbatkan kepada beliau ketika berbicara tentang takwa, beliau mengatakan takwa itu adalah, kata beliau, al-khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil war ridha bil qalil wasti'dadul yaumir rahim. Kata beliau, takwa itu adalah selalu takut kepada Allah, zat yang maha mulia, selalu beramal ibadah dengan apa yang Allah turunkan di dalam Al-Quran, dan yang ketiga kata beliau, war ridha bil qalil, selalu merasa cukup dan ridho, menerima dengan apa yang Allah bagikan meskipun sedikit. Jika kita menjadi hamba yang siap menerima,
kita sudah berusaha dan seterusnya, tapi kemudian takdir Allah berkata lain, lalu kemudian kita menerimanya, maka kita akan ridho dengan itu, kita mendapatkan tambahan ketakwaan dari Allah, dan kita pun menjadi hamba yang pandai bersyukur, tidak kufur atas nikmat Allah SWT. Dan yang terakhir teman-teman sekalian, para Zoya lovers yang dimuliakan oleh Allah SWT, Nabi mengajarkan kepada kita di dalam hadis beliau, jika kita ingin menjadi hamba yang bersyukur dan tidak menjadi hamba yang kufur terhadap nikmat, jangan pernah melihat orang yang lebih di atas dari kita dalam persoalan dunia. Ini juga di antara hal yang penting. Kata Nabi SAW, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." Lihatlah orang yang lebih di bawah daripada kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, dan jangan melihat orang yang lebih di atas. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Yang demikian itu akan membuat kalian untuk bisa lebih menghargai nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Karena terkadang manusia, jika kita melihat orang yang di atas untuk memberikan motivasi kepada kita supaya bisa berbuat bagus, lebih baik darinya dan seterusnya, tidak menjadi masalah. Tapi kalau kita melihat orang di atas karena kecemburuan kita, melihat orang yang punya mobil, melihat orang kita punya mobil, kemudian ada orang yang beli mobil baru lagi, kita cemburu dengannya, maka kita akan lupa bahwa kita juga punya mobil, kita juga punya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Yang seperti ini yang dilarang, dan ini yang akan membawa kita kepada kufur nikmat. Melihat selalu kelebihan dan kemudian melupakan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sebaliknya, jika kita ingin menjadi hamba yang bersyukur atas nikmat Allah, kita harus selalu melihat unzuru ila man wa asfala minkum, kata Nabi. Lihatlah kepada apa orang yang di bawah kita, wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Jangan melihat orang yang lebih di atas dari kita. Fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Itu akan membuat kita lebih bisa menghargai nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Barakallahu fikum. Nah, ya. Baik, Ustadz, terima kasih. Sebenarnya banyak pertanyaan-pertanyaan lain nih, Ustadz ya. Jadi mungkin kita pilih beberapa pertanyaan, Ustadz ya. Ini ada beberapa waktu yang bisa kita gunakan. Izin ada pertanyaan lagi mungkin dari Ferry Zulazmi ya, mengenai apa yang dimaksud dengan umur yang berkah, Ustadz. Baik, umur yang berkah, ya. Semua penjelasan saya tadi itu semuanya berkaitan dengan umur yang berkah hakikatnya. Umur yang berkah itu, teman-teman sekalian, adalah umur yang mendatangkan kebaikan kepada kita. Ya, umur yang mendatangkan ketenangan hati kita, umur yang membawa kita untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentu taat di sini dalam artian saya tidak mengatakan bahwa tinggalkan dunia, jangan peduli dengan urusan dunia, tidak. Tapi umur yang berkah itu adalah umur yang dia persiapkan untuk lebih bahagia di akhirat. Tidak hanya bahagia di dunia, tapi bagaimana dia bisa lebih bahagia juga di akhirat. Allah mengatakan dalam Al-Quran, وَبَتَغِي فِي مَا أَتَاقَ اللَّهُ دَارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Kata Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang Allah siapkan untukmu di negeri akhirat, dan jangan lupa bagianmu dari dunia. Itu umur yang berkah, teman-teman sekalian. Para Zoya lovers yang dimuliakan Allah SWT. Umur yang berkah adalah umur yang dia persiapkan untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat, tapi dia juga tidak melupakan urusan dunianya. Dia tetap memperhatikan urusan dunianya, dan juga dia memperhatikan urusan akhiratnya. Itu umur yang berkah. Umur yang bisa membawa kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah taala. Baik, terima kasih Ustadz ya. Mudah-mudahan pencerahan hari ini dari Ustadz Khalid bin Walid bisa memberikan inspirasi kepada kita gitu. Tentunya kita menjadi pribadi yang lebih baik, dan kita bukan hanya berbahagia di dunia saja Ustadz ya, tapi bagaimana kita mempersiapkan juga akhirat gitu ya, dengan cara ya hidup kita harus lebih berkah gitu ya. Baik, sekali lagi Ustadz, terima kasih Ustadz atas waktunya Ustadz yang sudah memberikan kami pencerahan yang luar biasa hari ini gitu ya, dan mudah-mudahan Ustadz sehat selalu Ustadz gitu, dan kita bisa bertemu di lain waktu lagi Ustadz, karena kita lihat nih pada Zoya Lovers sangat antusias sekali Ustadz gitu ya, dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita tidak bisa sebutkan satu persatu Ustadz gitu. Jadi insya Allah kita akan bertemu di lain waktu ya Ustadz ya, kita akan lakukan lagi kajian-kajian lainnya gitu.
Baik, sekali lagi terima kasih Ustadz, dan semoga sehat selalu, dan sekali lagi jazakallahu khairan dan sampai jumpa kembali Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih para Zoya sekalian. Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan kajian ya dari Ustadz Khalid bin Walid gitu ya. Luar biasa sekali di sore hari ini kita mendapatkan pencerahan yang luar biasa. Dan sekali lagi kita sampaikan karena ini momen yang spesial bagi kita semua gitu, bagi Zoya lovers, kita akan bagi-bagi banyak giveaway ya. Kita ada voucher diskon gitu ya, kemudian juga kita ada giveaway 3 scarf dan busana ya, dan voucher ini kita persembahkan dari Rihla ya. Kemudian voucher diskon ini kita akan berikan untuk 1 juta rupiah potongan untuk umroh ya, dan untuk 3 voucher untuk Amazing Turki ya. Baik. Sekali lagi bagi Zoya lovers yang aktif dan kemudian juga yang spesial, kita akan umumkan ya nanti di sesi acara. Dan untuk kegiatan kita selanjutnya kita akan ada tutorial ya, tutorial hijab gitu ya, oleh teman-teman. Di sini sudah ada Teh Zahira dan Teh Gea ya, Teh Gea juga sudah bersama-sama hadir bersama kita. Jadi para Zoya lovers jangan sampai kelewat gitu ya. Hari ini kita akan bagi-bagi di sesi akhir kita untuk giveaway yang kita akan berikan spesial untuk hari ini di momen spesial Sweet 17 Zoya. Wah, di sini sudah ada ya, Mbak Zahira dan Mbak Gea. Assalamualaikum Zoya lovers. Wah, boleh nih. Kayaknya sudah terdengar suaranya. Ya, kita akan sama-sama mendengarkan ya nih para Zoya lovers. Hari ini kita akan apa nih? Kita mau tutorial hijab. Tutorial hijab. Baik ya, boleh Teh Gea, kita mulai saja ya. Oke, udah nggak sabar siap. nih, dia sudah pada nanya-nanya katanya. Assalamualaikum katanya, nunggu nih. Waalaikumsalam. Juga ya. Banyak sekali hari ini di sore hari yang cerah gitu ya. Ini dengan momen yang luar biasa juga. Oke. Boleh nih kita sapa-sapa dulu ya. Oke, boleh. Wah, ini kita tadi itu ada dari berbagai daerah nih. Oh, Mbak Zahira dan Mbak Gea ya. iya. Dari Ada mana aja dari tuh? Aceh. Wah, hai Aceh. Ada dari Palu. Oh, Palu. Iya. Berarti Papua ya. Ada juga yang paling jauh dari Bandung. Jauh banget. Pokoknya semua ya, dari Sabang sampai Merauke kita hadir ya. semua di Iya, acara Masya kegiatan hari ini ya di Allah. Gathering Iya, Member iya. Zoya. Ya. Oke, boleh nih, kayaknya udah nggak pada sabar nih, kita pengen Oke, menyaksikan tutorial hijab ya. Ya. Oke, silakan nih Mbak Gea dan Teh Zahira. Terima kasih. Oke, makasih ya Kak. Silakan lanjut dulu ya. Oke. Oke, halo selamat sore Zoya Hai, lovers yang apa ada kabar di rumah, apa ya? kabar ya? Semoga baik-baik aja ya, Iya, sehat-sehat dan lagi dalam keadaan yang berbahagia. Amin. Nih udah lama kita nggak nyapa member-member Iya, benar Zoya di banget seluruh ya. Indonesia dan alhamdulillah hari ini tepat sekali ya di momen ulang tahun Zoya juga Iya, benar gitu ya. banget. Kita Oh. bisa kembali menyapa lagi member Zoya. Meskipun masih secara online ya, Betul. tapi tetap Nih, udah ada 153 member yang Wow. join di event sore hari ini, Kak Gea. Alhamdulillah ya. Oke. Gimana Sekarang hari ini kita mau ngapain ya Kak Gea ya sore kita hari ini? hari ini mau sharing atau kasih tutorial hijab nih buat Asik. teman-teman Zoya lovers yang mungkin lagi mau ada acara apa terus bingung, aduh stylenya gimana ya Bener. gitu. Kadang kan kita tuh suka clueless ya, aduh nih kalau segi 4 Iya ya, kayaknya clean lagi, diikat biasa lagi ke belakang. belakang gimana lagi ya Iya. gitu. Nah, untuk kali ini kita bakal sharing-sharing juga dan sekaligus memperkenalkan nih untuk hijab yang kita pakai nih. Oke. Karena Nah, termasuk katalog baru juga ya, New Arrival. New Arrival dari Zoya ini scarf basic ya Kak Gea ya. Yes. Oke, langsung aja kita mulai ke tutorialnya. Oke, Tapi siap. sebelumnya ini ada yang tanya katanya. Oke. Bajunya bagus banget Kak. Wah, Oh, alhamdulillah,
Masya Allah. Mungkin bisa di review sedikit ya ini Zadia dress yang dipakai Kak Gea. Oke, ini aku pakai ukuran apa sih Kak? Aku Ukuran M ya? S ya. Oke. Zadia Tuh, ini dress. tuh dia cantik banget. Ya. Ada bagian tali nih sebenarnya karena lagi ada klip di sini jadi nggak bisa dilepas ya. Nah, ini tuh bahannya tuh kayak polyester. Polyester Max Mara Ya, bener. Dan dia tuh nggak yang panas banget Panas itu loh, gitu ya. flowy bahannya. Jadi Ya. ini tuh cakep banget kalau misalkan kalian pakai untuk ke acara formal. Betul. Gitu. Dan ini tuh loose banget ya. Jadi Ya. cocok banget nih untuk kamu yang mungkin badannya lumayan berisi. Nah, benar. Karena bagian sininya tuh align. dia Jadi tuh menimbulkan apalagi sing-sing gitu ya iya, kan? cewek-cewek kan biasanya suka Yang ini ya iya. insecure sama pinggangnya. Nah, ini tuh bakal bagus Bu banget. Susi Nah, kalau langsung order dressnya katanya. cakep banget, cakep love banget Bu Susi. Oke nih, Oke. kalau yang Kak Zaira pakai apa nih? Yang Coba aku kasih pakai tahu. Ini adalah Monisa dress yang Oh, warna oke. turquoise blue. Iya. Jadi itu masuk ke koleksi Lebaran Zoya bulan lalu ya, iya, bulan iya, lalu, iya. maksudnya tahun ini Sorry, gitu. sorry. Nah untuk ini tuh sebenarnya ada 2 warna nih Kak Gea, Oh, yang iya, warna oke. black sama turquoise blue. Kebetulan yang warna blacknya itu tuh udah sold Sold out. gitu. Oh. Nah yang warna ini juga sebetulnya banyak yang tanya Ah, nih, oke, cuman mungkin oke. buat teman-teman yang masih mau pakai koleksi Lebarannya Zoya seperti Yes. yang aku pakai ini Monisa dress, bisa langsung kunjungi store Zoya terdekat di kota Yes. kamu atau langsung klik aja link yang ada di bio Instagramnya Zoya. Iya benar, Iya. langsung aja mumpung masih ada. Kalau dressnya Iya. tuh masih ada nggak Kak? Ya Zadia dress masih ada. Oh masih ada tuh. Ini juga lihat nih, cakep banget ini untuk detail Cakep banget belakangnya ya. Ini tuh asli dari desainernya Zoya nih. Wow, eksklusif banget. Eksklusif. Jadi pokoknya. motifnya nggak akan ditemuin di mana-mana, terutama betul Monisa dress yang aku banget. pakai. Iya, karena kita mempertahankan orisinil Betul. original. Ya, oke kita langsung mulai aja Iya, kali ya kayaknya Kak Gea takut pada ya, nggak untuk sabar. tutorialnya. Oke, siap. Hari ini Kita aku mulai jadi nih. modelnya ya Kak Oh ya. iya dong, hari ini Zai jadi partner aku. Oke, ini aku bakal duduk di sini karena siap. Kak Gea bakalan kasih lihat tutorial scarf hari ini. Oke, nah. Ini kebetulan aku udah pakai ciput ya Kak ya. Iya, oke. Ini kita lepas dulu aja ya. Oke. Nah, untuk kali ini tuh kita pakai scarf Berna scarf. Betul. Ini untuk koleksi basicnya. Nah, dia itu bahannya itu dari French fold. Nah, French foil ini tuh benar-benar enak banget, Enak banget. bahannya flowy, adem. Oh, sorry. Dan mudah diatur. Nah, iya. Oke, kebetulan ini aku pakai inner-nya dari Zoya juga. Tuh di sini ada Oke. Swarovski Zoyanya. Ini tuh ciput Rising Star nih Kak Gea. Cakep banget ya. Ada detail ininya ya, Betul, ada tuh Swarovski-nya di Swarovski sini. Zoyanya. Jadi Cakep banget. Nah, Alhamdulillah. Oke, sekarang bentar ya. Aku rapih-rapihin dulu ini Boleh. ya. Aku biar sambil bacain komen nggak ya Kak ada ya. rambut yang kelihatan. Oke. Ini dari Kak Sylvia Anggra ini katanya Ya. busui friendly nggak Kak untuk yang Monisa dress ini busui friendly? Kalau Nah, untuk ini yang juga. Zadia juga ya. Iya, Ini kedua bukaannya dress tuh yang- di ya. depan, ada sleting. Jadi tenang aja. Yang jilbab biru mirip. Lesti Bilar, Masya Allah, semoga rezekinya mirip ya. Mirip, Amin. Oke nih, kita langsung aja ya masuk ke tutorial yang pertama Oke. nih. Untuk kali ini aku mau share dulu hijab Ya. tutorialnya itu Oke. yang casual nih. Casual dulu Jadi ya, lebih Kak ke Gea ya. mungkin bisa termasuk ke dalam clean hijab ya. Nah, karena dia tuh bagian lehernya tuh Ya. bakal apa tuh Clean namanya? gitu. Iya clean tapi masih ada Oke. layernya gitu sedikit ke depan. Nah, Oke, ini masih pakai scarf yang tadi ya Kak? ya ini kita pakai Berna scarf. Oke, kita mulai aja. Sebentar, bentar ya aku Ini aku rapihin mau dulu. bacain, ada yang pantun nih. Ada kera mirip buaya, Cakep. keduanya naik pedati. Keren dan kece produk Zoya, kakak-kakaknya ramah dan baik hati. Oh, love banget. Oke, kita langsung aja deh. Oke. Nah, yang pertama, teman-teman, kalian bikin 2 sisinya itu, salah satunya lebih panjang. Nah, dibikin salah satu, terserah mau sebelah kanan atau sebelah kiri. Nah, selanjutnya, bentar ya, aku sambil rapih-rapihin dulu. Nah, terus kita sematkan jarum seperti biasa di sini. Oke. Nah, oke. Ini tuh simple look ya Kak Gea ya? Ya,
ini tuh bisa dipakai untuk formal, semi formal, masih masuk banget. Nah, untuk bagian yang pendeknya ini opsi teman-teman aja, bebas mau dikebelakangin, mau disimpan ke belakang sini, atau mungkin mau di clean ke sini juga boleh banget. Tapi sekarang aku dirapihin dulu aja ke dalam. Nah, selanjutnya untuk bagian panjangnya ini kita rapihin dulu. Nah, oke. Sebentar ya, ternyata lepas guys. Nah, untuk sebelah sini kita tarik, ngikutin lingkar ke atas. Baik. Nah, cantik. Coba sebentar ya. Ini kayak Bu Atalia ya. Ala-ala Bu Atalia. Nah, tarik ke atas sambil dirapi-rapihin. Nah, terus kita sematkan lagi di sini tuh, ya. Di sini tuh ya di bagian atas atau di samping. Ini juga sama ya, sesuai selera. Mau di sebelah sini boleh, atau misalnya mau di atas sini aja boleh. Nah, tapi ini aku ngambilnya agak sedikit ke atas gitu ya. Nah, Kak Gia, ini banyak yang tanya untuk ukuran scarfnya berapa ya, Kak? Untuk yang ini tuh panjangnya tuh 120 ya? Yang lebih panjang tuh 100 ya? Iya benar. 120 dikali 120 dikali 120 kali 120 cm ya untuk Berna ya, Berna scarf ini. Nah nah selanjutnya ini kita udah rapi nih, udah bagiannya udah ke depan gini. Nah di sini mungkin kalau misalkan ada bisa jadi alternatif ya untuk mungkin untuk teman-teman yang syar'i juga bisa, ini tinggal dirapihin aja bagian sininya supaya menutup dada. Masya Allah. Nah kalau misalkan pengen lebih casual lagi, ini tuh bisa banget kita. Ini satu ya Kak Gia ya? Ya bisa. Nah atau ini kita tarik lagi ke depan, bagian sininya kita rapihin dulu. Terus kita tarik ke belakang. Bu Atalia versi teenagernya ya. Iya, Bu Atalia versi teenager. Nah, terus di belakang kita sematin lagi jarum. Atau kalau misalkan kalian kesusahan nih ketika waktu mau narik ininya, kalian juga bisa disematkan jarumnya tuh jadi di kanan kiri Kak Zai gitu. Kalau misalkan ngerasa susah gitu untuk ditarik ke belakang gitu. Nah ini dia look pertama. Oke Kak Zai boleh berdiri dulu, kita kasih lihat ya bagian tampak depan. Iya betul. Hati-hati. Nah, ini bentar. Bagian samping. Oke. Nah, ini bagian belakangnya. Rapih ya, Kak ya. Oh iya. Terus dan ini bagian sisi sisi lainnya kiri. yang ini. Oke. Dan ini untuk look bagian depannya. Nah, gimana teman-teman? Gampang banget nggak sih tutorialnya? Nah, untuk style yang ini namanya apa nih Kak Gia? Aduh apa ya nama stylenya? Style Berna aja deh. Style Berna ya, teman-teman. Mungkin aja di giveaway nanti ya. Oh iya bisa jadi ini ya. Jangan lupa dihafalin nama stylenya ya. Siapa tahu nanti ada pertanyaan. Apa nama style yang pertama? Oke, ini aku suka banget nih Kak Gia untuk look yang satu ini. Karena ini tuh kelihatan simple banget, tapi tetap kelihatan sopan gitu, rapi. Iya betul. Gitu. Oke, langsung next aja kita ke style yang kedua ya Kak ya. Iya siap. Nah kita buka lagi. Coba Kak Zai boleh bantu ya, aku bantu ya. Sorry. Siap. Untuk look yang kedua ini kira-kira Kak Gia mau kasih lihat apa? Untuk look yang kayak untuk yang kayak gini. Untuk yang look kedua ini mungkin tampilannya lebih syar'i ya, lebih menutup dada gitu. Syar'i ya guys ya. Oke, dari Kak Muhammad Firman, coba kakak versi syar'i. Oke, boleh banget. Siap. Nah, oke kita langsung masuk ke look yang kedua. Jadi pertama kalian lipat segitiga biasa dan ini sama sisi ya, sama panjang ya untuk bagian sininya. Nah, bentar ya aku rapihin dulu seperti biasa. Disematkan dulu jarumnya. Dari Kak Neni katanya simple dan elegan. Oh iya, benar banget itu buat keundangan mungkin bosen ya pakai clean hijab yang diikat biasa. Betul. Nah, yang tadi tuh bisa jadi referensi juga buat arisan, iya nggak sih? Buat ke pengajian, juga bisa ya? Ke kantor cakep, ke pengajian juga bisa. Nah, oke kita masuk lagi ke sini. Nah, setelah ini sama panjang,
Oh, ini dibikin sama panjang ya, Kak? Iya, ini dibikin sama panjang. Nah, untuk salah satu sisinya bisa kalian simpan dulu ke belakang ya. Simpan dulu ke belakang. Nah, untuk sisi yang ini selanjutnya kita buka bagian sininya. Nah, jadi kayak gini. Terus kita sematkan lagi jarum. Ini boleh kalian simpan di bagian pundak baju atau mungkin kalian mau disisipkan ke dalam inner gitu. Nah, tapi untuk aku saat ini aku sisipkannya tuh ke dalam baju ya. Nah, ini biar nggak turun ya Kak Gia ya? Iya betul, kita kunci dulu. Nah, udah kayak gini. Selanjutnya untuk sisi yang panjang yang satu lagi, ini akan kita lilitkan di bagian leher. Jadi ini syar'i tapi agak clean juga ya. Iya, mungkin ada teman-teman di sini yang lagi awal-awal belajar syar'i. Ini bisa jadi salah satu referensi kalian gitu. Nah, untuk selanjutnya aku tuh akan melilitkan bagian ini ke dalam hijab. Nah, ini opsi untuk kalian, apakah kalian mau langsung masukin ke sini boleh, tapi untuk aku biar memudahkan menggunakan style ini, aku angkat dulu bagian belakangnya ke atas. Baik. Nah, nah di sini aku rapihin dulu ya. Nah, lalu kita lilitkan ke dalam, masukin ke dalam leher. Iya. Dan kita tarik lagi ke depan. Ke depan terus kita pakein pin nggak Kak? Oh iya dong, biar cakep. Oke, sebentar ya, aku ambil dulu pinnya. Oke, nah kira-kira ini sebentar lagi jadi nih untuk syar'i looknya untuk pakai Berna scarfnya Zoya. Nah Kak Gia lagi cari bros Swarovski Zoyanya nih buat dipasangin di sebelah sini. Nah, kayak gini ya. Oke. Nah ini dia. Nah, untuk tali yang tadi udah dimasukin, kita kedepanin lagi, terus biar pakem nih, biar nggak ngegeser kemana-mana, kita di sini baru sematkan bros kesayangan kalian. Wow. Nah, di sini aku pakainya yang Zoya. Zoya, ini available di store terdekat kalian ya. Oh, cakep banget. Nah, Swarovski Zoya. Ini dia untuk look syar'inya. Wow, cantik sekali. Ini kayaknya aku harus berdiri ya Kak Gia ya untuk look yang satu ini ya. Nah, ini dia untuk syar'i looknya nih by hijab expert Zoya Kak Gia ya. Cukup menutupi sih kalau menurut aku Kak Gia ya. Iya, untuk karena sampai ke bawah ya. Yang awal-awal mungkin pengen coba syar'i look, tapi pengen ada variasi dikit gitu. Nah ini tuh cocok banget karena menurut aku meskipun syar'i tapi looknya masih tetap kelihatan mudah dan fashionable gitu. Bener banget. Apalagi di stylingnya itu pakai Berna scarfnya Zoya. Nah ini untuk looknya ya teman-teman. Untuk bagian sampingnya kayak gini. Cakep banget. Dan belakangnya juga masih panjang ke belakang. Betul. Nah ini untuk sisi ini yang lainnya. Sip, keren banget ya. Nah itu dia 2 tutorial hijab dari kita. Betul. Kalian lebih suka yang mana nih? Iya, yang coba pertama komen, atau yang kedua yang pertama atau yang kedua? Kalau aku sebenarnya suka dua-duanya sih, karena sebetulnya ya Kak Gia, kita tuh kalau pakai hijab tuh bisa menyesuaikan dengan situasinya gitu. Iya, ya betul kan? banget. Bisa kalau misalnya ke kantor, moodnya lagi pengen syar'i, boleh. Iya gitu. Atau mungkin pengen yang simple kayak look yang pertama, itu bisa juga banget, banget gitu. Sip. Oke. Nah itu dia tadi untuk tutorialnya. Buat teman-teman yang mungkin ada yang mau tanya, ini kolom komentarnya ketutupin. Nih ini ada dari lumayan banyak nih ya Kak. Wow banyak banget. Iya. Style syar'i. Dari Kak udah Susi ya. Susilawati katanya suka look yang kedua. Oke. Dari Kak Neni katanya thanks banget, bermanfaat ya insya Allah ya Kak Gia ya. Oh iya insya Allah. Monisa hijab dan Berna scarfnya looks good. Iya, karena menurut aku nih Kak Gia, untuk Monisa ini tidak harus pakai warna yang senada kayak turkisnya ini, warna turkis sebelumnya, tapi kita bisa pakai dari motif ngambil dari warna motifnya, mau itu abu-abu atau mungkin kayak light grey atau warna putih ya Kak Gia. Iya, benar itu juga pasti cakep banget. Nah, untuk Kak Gia sendiri untuk Zadia tuh dia juga nggak harus pakai warna biru ya. Iya. Ternyata di styling dengan warna marun cakep
Cakep banget. Ya alhamdulillah nih. Dari Kak Nur Hasanah katanya saya lebih suka yang syar'i karena biasa pakai yang gede. Ya. Ini juga cocok untuk teman-teman mau pakai syar'i look karena ukurannya juga lumayan besar nih di 120 kali 120 cm. Ya. Oke, dari Desi. Kalau Kak Gia sendiri boleh kan cara berkerudungnya? Oh, boleh banget. Ini gampang banget. Ntar ya, aku lepas dulu ini. Atau pakai yang aku aja, Kak? Oh iya, bener, boleh banget. Aku lupa. Kalau aku buka dulu ya. Aku berdiri aja nggak apa-apa ya, Kak ya? Ini quick styling aja. Oke, gitu. Ini kita bakal quick styling nih bonus Kak Gia. Ini karena tadi kita cuma mau 2 aja ya. Ternyata ada yang kepo dengan stylingnya Kak Gia nih yang lagi dipakai. Oke. Dari Kak Nur Nena juga suka style syar'i yang kedua. Alhamdulillah. Nah, untuk yang style yang lagi aku pakai ini mah gampang banget. Jadi ini tinggal kita lilitin lagi ke dalam. Ya. Terus kita kedepanin lagi. Nah, yang satunya juga sama, tapi kita rapihin dulu ya. Rapihin, dililit, masukin lagi ke dalam. Wow, aku suka nih. Terus kita tarik lagi ke depan dan tinggal diikat. Baik, nah kurang lebih kayak gini. Simple banget ya Kak Gia ya untuk tutorialnya. Cakep banget. Nah, sama deh. Sama deh gitu. Oke gitu Kak Desi, semoga bermanfaat ya tutorialnya gitu. Oke, ini sekarang kan udah tutorial. Sekarang waktunya giveaway ya. Ya, Pak Operator. Ayo dong Kang, sini join lagi biar rame. Oke, tadi udah kita kasih lihat 3 style untuk tutorial hijab. Nah, sekarang untuk waktunya giveaway. Oke, luar biasa ya. Tadi sudah sama-sama belajar tutorial hijab ya. Ada berapa tutorial tadi? Tadi ada 3. Ada 3. Ya tentunya ini hari ini kita momen spesial ya. Jadi kita akan bagi-bagi hadiah tadi seperti yang disampaikan di awal. Kita akan bagi-bagi giveaway spesial hari ini. Wow, kira-kira kita bakal dapetin apa nih? Oke, nanti dari para Zoe lovers yang sudah hadir di hari ini gitu ya. Tadi seperti yang disampaikan, kita sudah siapkan ada 3 voucher diskon umroh. Masya Allah. Ini kemudian juga ada 3 voucher untuk travel amazing Turki. Ini semuanya kita pesankan dari Rihla ya. Dan kemudian dari Zoya juga tidak kalah luar biasa nih akan bagi-bagi giveaway-nya. Gitu. Salah satunya kita akan bagikan scarf. Wow. Kemudian juga kita akan bagikan tentunya pakaiannya juga ya. Siap-siap nih pokoknya siapakah yang beruntung ya. Siap-siap. Yang pertama mungkin kita akan lihat ya 3 pemenang ya. 3 pemenang untuk hadiah scarf dulu ya. Kita bagi-bagi dulu ya. Baiklah. Langsung fokus semuanya. Oke, gini kita akan bermain mungkin ya untuk pemenang games di pemberian scarf. Oke. Jadi gamesnya seperti apa gitu ya. Jadi para Zoya lovers siap-siap nih ya untuk jari-jarinya disiapkan. Yuk, jari-jarinya yuk. Jari-jarinya semuanya disiapkan dulu jari-jarinya. Talenta terpendamnya. Oke, talenta untuk siap-siap klik gitu ya. Jadi nanti pokoknya yang paling cepat mengetik ya, ini akan kita berikan hadiah spesial ya, 3 scarf ya. Gitu. Jadi untuk 3 pemenang. Jadi masing-masing satu scarf, masing-masing mendapat satu scarf. Ya. Jadi yang pertama kita akan coba pertanyakan nih ya. Ini sudah sebenarnya disampaikan nih karena momen spesial ya. Sudah. Oke, siap-siap ya. Siap-siap yuk. Siap-siap. Jadi aku yang deg-degan ini tuh kenapa ya? Oke, kita coba. Tanggal berapakah Zoya berulang tahun? Tulis di kolom komentar semuanya. Yang paling cepat siapa? Yuk. Tanggal berapa? Baru kemarin ya ulang tahunnya Zoya yang belum lama. Oke, mana nih? Tanggal aja. Kita lihat. Yang pasti bulan ini ya. Iya. Nah, udah kasih kita clue ya, kasih clue. Siapakah yang kira-kira akan belum ada nih komennya. Satu scarf Zoya. Ya. Yuk, mana nih komennya? Tanggal berapa Zoya berulang tahun? Yuk, ada scarf cantik dari Zoya buat kamu yang bisa langsung jawab dengan cepat di kolom chatnya ya. Wow, pokoknya luar biasa nih. Oke, udah ada tuh, udah mulai ada yang menjawab. Wow, tapi kita lihat yang tepat yang mana ya. Kayaknya aku udah nemu nih, Kang. Jawabannya yang itu adalah tanggal
Tunggu ya. Wah, ini gitu. Kita Tanggal lihat. segini kan? Wow. Tanggal segini ya? Wow. Iya, tadi ada. Banyak sekali. Tadi aku udah nemu sih yang pertama Ya, jawab. yang paling cepat. Siapakah yang beruntung untuk memenangkan? langsung ya. Oke ya, jadi ada 3 pemenang paling cepat Betul. ketik ya, Iya. paling cepat ketik dan benar. Ya, oke, Ya, yang tanggal pertama. berapakah Zoya berulang tahun? Jawabannya Nah, adalah Jawabannya Jeng, 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 adalah jeng, jeng. Teng, 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 teng. Betul, Oke, betul. sebentar kita Wah, ini lihat. banyak banget nih yang jawab nih. Jawaban udah nih tanggal 26, ada yang tanggal berapa nih? 25. ada yang 17. Ada 18 Agustus. 8 Agustus. Nggak sekalian Oke. 17 Agustus kan. Wah. Hari kemerdekaan kita kalau itu ya. Oh, kita udah dapat pemenangnya ya. Ada 3 orang yang beruntung nih mendapatkan scarf cantik dari Zoya. Oke. Oh, pengumuman di akhir ya? Ya, Oke. kita sudah tutup Sudah ya. keep dulu ya. Sudah keep ya. Nah, oke. Sekarang Yang tanggal berapakah pokoknya Zoya berulang tahun? 22 Juli 22 Juli 2015. 2015 ya. Ayo, tadi Jadi siapa yang bagi yang jawabnya? tepat nih paling awal menjawab gitu ya. Ini yang berhak memenangkan giveaway scarf ya dari Ya, Zoya. Oke. Oke, berikutnya kita akan bagi-bagi lagi giveaway yang lain. Ya. Apa yang kita bagikan? Yang akan kita bagikan itu tadi kan Busana ada ya. scarf ya. Iya. Sekarang ada 2 busana cantik dari Zoya. Oh. Yang pasti untuk harganya Cakep juga banget. sekitar 400.000 Wow, ya Kak Gia ya. Iya, harga iya. 400.000. Betul. Nih kira-kira Kak Mantap. Gia mau sampein pertanyaannya? Oke. Kira-kira apa nih ya? Pertanyaan dan siap-siap ketik nih. Oke. Pokoknya Oke. teman-teman Siap. siap-siap dulu nih ya. Standby dulu ya. Ya. Standby dulu tangannya dan mungkin ada yang pakai laptop atau menggunakan handphone ya. Semuanya siap-siap dulu ya. Oke. Oke, jawaban Siap ya? jawaban kok langsung jawaban aja. Oke, pertanyaan kedua dari aku boleh? Oh, boleh. Oke, siap. Boleh sekali. Apa nama scarf yang aku dan Zaira pakai? Nah, tadi itu Oke. namanya scarf. Wah. Dua ya. Jadi harus jawabannya Ya. sebenar ya. Iya, Ada 2. benar. Wow, ini cukup menantang nih ya. Oh, Apa nama ayo. scarf dan ukurannya ya? Oh iya, jangan Kak, jangan. Makin sulit Namanya kayaknya. aja. Nama scarf yang tadi yang sekarang aku dan Zai pakai apa namanya? Oke, apa nama scarf namanya ya? yang kita pakai Oke. sekarang Ayo, apa? kalau yang dari tadi mantengin dan menyaksikan dengan seksama Pasti pasti tahu jawabannya. pasti tahu kan? jawabannya. Gampang banget. Yuk langsung tulis aja di kolom chat sekarang juga, siapa tahu jawaban kamu yang paling benar ya. Nah, aku kasih clue deh. Kata huruf depannya B. Tuh. Wow. Bagus. Oh, bagus. scarf. Oke, kira-kira apa? Bisa jadi. Oke, Bisa yang jadi paling scarf. cepat silakan teman-teman ketikkan. Pak Apa? operator Ayo. boleh di scroll untuk Apa? Coba siapa tahu ada yang udah jawab nih teman-teman Iya. kita. Ya. Untuk 2 pemenang ya. ya. 2 iya, pemenang betul. jawaban Pemenang. yang tepat gitu ya dari Wah, udah ada nih yang pertanyaan mulai Mbak jawab. Gea, Teh Oke, Gea ini ya. udah banyak banget nih yang jawabnya nih. Wow, Oh. kita lihat siapakah yang Ya. berhak mendapatkan giveaway ya untuk busana Zoya. Oke, kita bakalan cari dulu nih pemenangnya oleh tim ahli khusus. Betul. Iya, betul. Ya, kita akan lihat. Oke. Sudah keluarkah? Sudah ada pemenangnya Kak Gia? Oh, udah dong. Udah langsung ketemu 2. Baik. Oke, pemenangnya sudah kita keep ya. Jadi yang mana yang paling cepat menjawab sudah kita tuliskan Iya ya. sih. Oke, jadi pemenangnya kita sudah dapat untuk 3 scarf ya dan 2 dua busana, busana Zoya. Zoya. Diumuminnya tuh Oke. nanti di akhir ya, Kang. Ya, Sekarang. Oh, sekarang ya. pokoknya- Oke, sorry. ya di akhir sekarang sebenarnya. Iya, sekarang. Pokoknya teman-teman ketika kegiatan gathering member Zoya jangan lupa harus tetap saksikan gitu ya. Iya. Setiap ada undangan dari store-nya masing-masing Ya. atau dari official Zoya gitu ya. Ini kesempatan teman-teman nih kita Iya, betul banget. saling berkenalan, Betul. kemudian Iya. banyak ilmu yang dapat ya. Ya. Tadi kita sudah dapat kajian luar biasa dari Masya Ustaz Khalid bin Allah. Walid. Iya, iya. Kemudian kita juga nanti belajar tadi Tutorial Tutorial hijab. Pokoknya akan banyak sekali yang teman-teman Zoya Lover dapatkan Iya. ketika mengikuti member gathering Betul Zoya banget. ya. Zoya, ya. Pokoknya Oke. selalu ikuti selalu stay tune lah ya Iya, di betul channel-channelnya Zoya. Zoya, Ya. Betul. khususnya di Instagram Zoya di @zoyalovers. Nah, ya. pokoknya jangan lupa untuk masuk di Zoya Lovers. Terus kemudian apa lagi? Turn on notification. Oke. Oke. Jangan lupa ya.
Jangan lupa loncengnya dinyalain. Loncengnya ya. Oke, kita udah keep nih 5 orang pemenang dari yang 3 orang ini dapat scarf cantik dari Zoya. Jadi yang tadi apa nih Kang jawabannya? Ya. Oke. Untuk yang pertama jawabannya itu adalah kan tadi pertanyaannya tuh kapan ulang tahunnya Zoya. Iya. Nih. Dan jawabannya sudah kita informasikan Betul. ya. Tanggal 22 Juli 2015. Ya. Nah, untuk pertanyaan yang kedua itu adalah apa nama scarf yang sedang Kak kita Gea pakai dan saya kenakan Ya. Oke, dan jawabannya apa Kak Gea? Bernaskaf. Wow. Nah. Sudah ada pemenang-pemenangnya ya? Udah Sudah ada. siap-siap. Nah, Oke, kita siap-siap untuk deg-degan. menyampaikan siapakah pemenangnya untuk 3 scarf Zoya dan 3 busana dari Zoya ya. Boleh. Dan nanti para pemenangnya ya yang sudah dapat yang tadi nanti kita sebutkan nanti bisa menghubungi nomor yang nanti kita sudah siapkan. Oke. Jadi langsung aja menghubungi Oke, nomor yang sudah kita siapkan Iya, ya. iya. Jadi para pemenang ini. Oke. Baik, kita akan sama-sama hitung ya. Itu Oke. mundur. Jadi Kita nanti mundur. pemenang Kita ini akan kita countdown. tampilkan di depan layar gitu ya, sama-sama. Wow. Kita sama-sama. Di layar. Oke, kita sama-sama hitung mundur Oke. ya. Oke. Oke, Oke. untuk 3 pemenang scarf Zoya 5 dan pemenang. ya, Oh scarf ya, Zoya 3 3 dan 2 2 busana. Jadi totalnya 5 pemenang ya. Oke. Oke, kita hitung sama-sama hitung mundur. bersama-sama. 3, 2, 1. Dan Oke. pemenangnya Oke. Selamat. Sekali lagi selamat untuk 3 pemenang scarf Zoya atas nama Kak Dewi Cynthia Ada Yuyun Suspandoyo. dan ada Muhammad Firman. ya. Selamat untuk Kak Yeay, Dewi, Kak untuk Yuyun dan pemenang. Muhammad Firman mendapatkan 3 scarf dari Zoya. Dan untuk pemenang 2 busananya itu ada dari Kak Nihlahanan. Nah, oke. Aduh, agak beli bahasa dikit ya. Nihlahanan Nah, oke. dan Kak Lili Azmi. Yeay, semangat. Wow, selamat ya untuk pemenang 2 Ya, busana. jangan lupa itu di screenshot dulu untuk format pemenang supaya nanti kita juga nggak blunder ya, nggak bingung Ya. kayak ini apa. Takutnya Dan untuk adminnya pemenang bingung. silakan langsung menghubungi ke nomor 0813 2226 2636 ya dengan Oke. format nama, kota, alamat lengkap dan nomor Nomor HP. Oke, sudah dapat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Spesial kita, Ya, kita betul. sudah berikan juga pemenang untuk 3 scarf dan 2 busana busana. Zoya. Iya. Oke. Nah, kemudian kita akan bagi-bagi juga ya. Masih ada support lagi dari nih. Rihla ya. Betul. Nah, kita akan berikan 3 voucher diskon untuk umroh. Betul, Wow. sebesar 1 juta rupiah. Ya. Oke Oke, ya. masing-masing 1 juta. Wow, Wow. luar biasa ya. Jadi biasa. kapan lagi ya kita umroh ya. Betul, Sebelumnya kita 2 tahun sulit sekali umroh. Iya, benar Dan banget, nggak saat ini kemana-mana. momennya nih kita bisa umroh Iya, kembali gitu ya. alhamdulillah. Buruan kita umroh ya. Cepat-cepat kita doakan juga semoga Betul. teman-teman atau Zoya lover semua bisa segera umroh ya. Amin. Kita udah dapat vouchernya, kita bisa langsung tuh Betul. Ah, iya. daftarkan gitu ya. Ke Dan Rihla ya? Ke Rihla ya. Seperti itu. Dan tentunya ada juga pemenang yang lain ya. Ya. Untuk 3 diskon voucher ya. Wow. Sebesar masing-masing 1 1 juta juta rupiah rupiah. untuk traveling amazing Turki. Turki ya. Wow. Oke, kita akan sama-sama saja Menghitung mundur menghitung kembali. mundur ya dan nanti Oke. akan tampil di layar gitu ya. Oke. Sama-sama kita hitungan mundur. 3, 2, 1. Ini dia pemenangnya. Selamat kepada para pemenang untuk voucher diskon 1 juta. Ya. Diskon umroh untuk siapa aja? Ibu Sulastri Siti Fatimah Yeay. Ibu Nurjana. Yes. dan Ibu Neni Hendriani. Oke, alhamdulillah. Masya Allah. Dan untuk pemenang voucher 1 juta diskon Amazing Turki, selamat kepada Ibu Endesiana, Bapak Ferry Zulazmi. Dan Nurfina ya namanya ya. Double ya. Oke, selamat dan boleh di capture juga ya screenshot Iya, gitu untuk ya. format. Dan untuk formatnya silakan ini Zoya lovers yang memenangkan ya. Ya, betul. Nah, bisa ketik nama kota, alamat lengkap Lengkap, dan nomor nomor HP dan bisa menghubungi ke nomor 0813-2226-2636. Oke, luar biasa ya. Alhamdulillah Wow. kita tunggu dong hari ini ya. Luar biasa. Masya Jadi kita Allah. sudah
diberikan pembekalan secara rohani ya. Iya, betul. Kita dapat kajian dari Ustadz Khalid bin Walid, gitu ya. Kemudian kita juga dapat belajar tutorial hijab, gitu ya. Kemudian juga ada yang beruntung juga langsung mendapatkan hadiah spesial dari Zoya dan Rihla, gitu ya. Jadi momennya memang spesial sekali dan kita berharap kita akan kembali lagi ya di momen gathering berikutnya, gitu. Dan jangan lupa tetap terus ikuti gitu ya, betul. Kegiatan gathering membernya. Betul. Nih sebelumnya aku mau tanya dulu nih Kang. Nih untuk member kira-kira mau lagi nggak sih kalau kita ngadain event kayak gini ya? Kalau aku sih mau banget ya. Dengan karena hadiah yang ada hadiahnya. Manfaatnya tuh banyak Belajarnya banget. dapat. Terus kemudian juga Ilmu kita agama juga agama dapat. dapat. Kurang apa lagi coba Zoya kasih ya. Luar biasa. Bisa langsung komen coba dong kita pengen lihat ya dari sekian ratus ribu orang yang hadir gitu ya, kita pengen tahu ya, kita pengen tahu apakah mau lagi nih acara seperti ini lagi gitu ya. Nah, boleh klik atau ketik di komen yang sudah disediakan ya. Silakan. Kalau aku pasti mau. Mau ya. Komen silakan komen. Karena kalau teman-teman member masih pengen nih mengadakan event seperti ini, jadi kita juga semangat. Iya, nanti bener juga banget. ada insight baru yang kita berikan kepada teman-teman member gitu kan. Mungkin nanti mix and match ya Kak Gea betul ya. banget. Atau mungkin ada bintang tamu siapa gitu kan. Pokoknya nanti kita akan hadirkan ya bintang tamu dan kemudian apapun yang memang diperlukan untuk Zoya Lovers gitu ya. Jadi momen ini atau kegiatan ini kita khususkan untuk semua Zoya Lovers. Nah, betul banget. Nih, katanya mau banget ya, dari Mbak Debbie, kemudian ada Mbak Alika, ada siapa lagi nih? Wah, banyak sekali ya. Alhamdulillah ya. Wow, banyak sekali yang mau dong. Wow. Dan semoga saya nanti juga kita dapat bisa rezeki. tambahkan lagi, pokoknya semakin banyak nih ya yang mengucapkan dan mendoakan gitu. Mau gitu ya. Tentunya ini menjadi tenaga atau semangat buat kita semua ya untuk kita lebih rutin lagi nih gitu kan, dan waktunya kita bisa lebih intens gitu ya. Iya, betul. Mungkin sebelumnya berapa lama sekali kita lebih cepat bisa jadi Sebulan sekali. Atau mungkin nanti gatheringnya secara offline ya, bisa jadi ya. Pasti bakal seru banget. Oke, buat teman-teman yang mau nih atau mungkin masih nunggu informasi kapan sih gathering member selanjutnya, jangan lupa langsung follow aja semua sosial medianya Zoya. Di Instagram itu di Zoya Lovers, di YouTube-nya juga Syafira Group TV. Kemudian di TikTok-nya itu di zoya.id atau di Facebook-nya di Zoya Fashion dan Hijab. Oke, jangan lupa follow ya. Oke, dan kemudian nih banyak sekali komen-komen ya. Harus mau banget, kemudian perbanyak katanya hadiahnya. Wah, tentu ya. Kita akan siapkan pokoknya hadiah-hadiah yang menarik buat Zoya Lovers semua ya. Baik, kayaknya ini waktu kita juga nggak terasa ya. Kita mulai dari jam setengah 4 ya. 4 tadi ya. Sekarang kita sudah pukul 5 lebih nih ya, Zoya Lovers gitu ya. Jadi kita ucapkan terima kasih nih ya untuk para Zoya Lovers yang sudah aktif, kemudian sudah tentunya juga terus ya loyal dan belanja terus kepada Zoya. Betul ya. banget. Terima kasih sekali dan mudah-mudahan kita bisa kembali bertemu di acara selanjutnya. Amin. Baik ya. Berkah ya buat semuanya. Baik, kita sama-sama saja untuk mengucapkan alhamdulillah untuk menutup kegiatan kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga berkah buat kita semua juga. Baik, semoga berkah untuk kita semua dan sehat selalu buat kita semua. Kita tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai ketemu di semuanya. Zoya Lovers. Terima kasih.